Macet kau. Semakin kita jalan pelan, energi itu yang dibuang semakin besar. Tapi semakin kita cepat, maka energi yang dipergunakan itu hanya sedikit. Ya? Lagi umum peliter kan? Lagi umum Pertama itu, materi utama adalah ekopedagogi, yang kedua hubungan hutan dan air dalam konteks budaya Manggarai, yang berikut undang-undang tentang perlindungan hutan lindung, dan yang terakhir peran generasi muda bagaimana menyelamatkan bumi atau lingkungan kita. Saudara-saudari, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kita pasti tahu telah memberikan dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari bahwa ini semua adalah tak terkecuali dari kompleksitas kita hubungan dengan alam. Karena kita tahu alam sebagai ruang kehidupan bagi manusia. Tetapi selama ini, jujur atau tidak, kita menganggap alam itu hanya sebatas sebagai objek, bukan sebagai subjek. Mengapa kita selalu menganggap sebagai objek? Di mana-mana didominasi dan eksploitasi perambah hutan yang dilakukan oleh manusia. Karena kita menganggap bahwa hutan atau lingkungan kita adalah hanya sebagai objek. Saudara-saudari, kondisi ini diperparah dengan apa? Rendahnya pemahaman kita sebagai manusia akan hakikat kita sebagai kepribadian.
yaitu memiliki multi dimensional dalam kehidupan. Yang salah satunya ialah memiliki relasi baik ruang maupun waktu dengan alam itu sendiri. Sehingga hal yang berimbas pada kesadaran manusia yang memiliki kewajiban yang sebenarnya untuk menjaga keselarasan, keharmonisan, telah hilang karena kerakusan dan keserakahan kita sebagai manusia akan alam itu sendiri. Berkaitan dengan kondisi ini, saudara-saudari, perlu adanya sebuah upaya yang strategis yang kita lakukan hari ini untuk membangun paradigma baru, membangun kesadaran kita akan alam itu sendiri yang telah menghidupkan kita bertahun-tahun, yaitu dengan menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya menjaga alam melalui proses pendidikan yang berbasis ekopedagogik itu sendiri, dalam menumbuhkan apa? Kesadaran ekologis dan karakter kita yang rakus tadi. Saat ini Bapak Ibu Ndema Sekae SMA Negeri 1 Noso melahirkan ide dan gagasannya bersama Pater beberapa hari yang lalu untuk membangkitkan kembali semangat ini, semangat menumbuhkan kembali hutan-hutan kita yang dirambah. Ya, tadi kita sudah lihat ya, ada balok yang buang-buang saja di sekitar kita. Ini adalah bentuk kesadaran karakter kita yang tidak akan cinta akan lingkungan itu sendiri. Sehingga pada hari ini saya berterima kasih kepada 3 stakeholder. SMA Negeri 1 Noso, Paroki Santo Fransiskus Asisi Tentang, dan juga Ndema Sekae Daku Cebopur yang memiliki persepsi yang sama untuk kita selamatkan lingkungan kita. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Lontor tilho, lontor kudut pandemola skolet warho, panderba. Yang disederhanakan oleh Badan Teknis Kehutanan, Rewisasi atau Penghijauan. Landian Manggarai Damin ga koliteo tahu, pandemolas kole puarho, agu panderba kole. Lapai pandemolas kaja taporin daput pakaberi pakalsi, pakalsa. Ayah tanah ho, camane honde, ende. Yang sering disampaikan oleh pastor paroki kita, Ibu Bumi. Tanah lino, emak itu awang, morin, atau dede sangge causa. Tetapi dari waktu ke waktu, bukan hanya kami orang tua yang melihat, kita semua pasti melihat. Seperti yang disampaikan oleh Pak Yono, ada pengrusakan secara besar-besaran, perambahan hutan secara besar-besaran. Untuk kita ketahui bersama, hutan ini namanya hutan Pocorangkas. Pocorangkas. Jadi hutan ini dimiliki oleh beberapa desa. Ya. Karena saya 10 tahun dari sekretaris desa, ada milik desa Tentang, ada milik desa Noso, ada milik desa Lebuka. Dari 3 desa yang saya sebutkan sebelum dimekarkan dari beberapa desa. Lalu tapal batas, keliling hutan Pocorangkas ini, karena saya tenaga kerja langsung dengan kehutanan pusat, ada 88 batang pilar tapal batas. Tahun 93 dan 94. Waktu itu dulu ada komplain masyarakat, baik di Bar maupun di Purok. Kebijakan membuat tapal batas, dasar hukumnya apa yang disampaikan oleh Pak Yono, itu undang-undang kehutanan pusat. Desa waktu itu tidak punya undang-undang tentang kehutanan, tentang tapal batas.
Lalu disarankan oleh petugas kehutanan pusat, Bapak, ini boleh dikerjakan, tetapi kayunya jangan dipotong. Tanam kopi boleh, tapi untuk dirambah, katakan kayunya dipotong, dibakar, tidak boleh. Sehingga selama kami lakukan pemeriksaan tapal batas itu, ada yang masuk itu. Ada yang masuk itu. Saya dengan Bapak Gabriel Riau, kami tanam langsung itu tapal batas. Dari jumlahnya ada 88 batang pilar. Lalu tentang Benedek Pater dan kita semua, ada masyarakat yang memiliki tanah itu merambah hutan. Ya. Tetapi program kita bukan merebut dia punya tanah, bukan. Kita selamatkan alam. Mempertahankan debit mata air. Kembus bateku, buas lewang. Sehingga boleh loke, bahasa Tara. Itu tujuan akhir kita punya kegiatan. Dasar pertamanya, pertahankan debit air. Kurtem buaskin lewang, kembuskin bateku. Sebelum kita buat juga inung baik juga, boleh loke, bahasa Tara. Dari Basti Saki, Kosolong. Itu maksudnya. Sehingga hubungan hutan dengan kampung, kemaya tadang. Sekalipun ini bukan status kebun. Tetapi dia punya hubungan erat, gendang one, lingkopeang. Vai bate teku, uma bate duat, natas bate labar, sompang bate ran. Sekalipun ini bukan status lingko. Ya. Lingko randang, bukan. Ini hutan negara. Milik kita bersama, dan kita punya kewajiban secara bersama-sama menjaga kelestarian hutan. Mungkin untuk sementara sampai di situ. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya adalah upaya pelestarian lingkungan hidup dari pihak pemerintah yang kemudian menetapkannya dalam bentuk undang-undang. Jadi rupanya keprihatinan terhadap lingkungan hidup juga kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang melahirkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelestarian lingkungan hidup. Jadi singkat saja bahwa isi undang-undang itu kurang lebih tentang upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Dan ini tercermin dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dari ini menjadi awasan untuk kita bahwa kita wajib melestarikan hutan. Kita merusak hutan itu artinya kita melanggar undang-undang. Jadi mari kita menjadi warga negara yang taat hukum, akrab dengan alam, dan tahu merawat atau menjaga hutan, dengan demikian melestarikan mata air. Terima kasih. Jadi baik, yang terakhir, peran orang muda dalam pelestarian lingkungan. Melihat realitas sekarang ini, begitu banyak kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita yang sangat memprihatinkan dan terjadi akibat ulah manusia itu sendiri. Akibatnya, kelestarian lingkungan hidup yang selalu kita harapkan kini tak lagi bisa kita rasakan. Bahkan, lingkungan kita sudah jauh dari yang namanya bersih. Sudah tercemari dari berbagai macam polusi dan limbah. Dengan demikian,
Bangkitkan semangat kita berupa rangsangan positif kepada kita sebagai generasi muda yang seharusnya berkarya agar ikut dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tidak terjadi perusakan alam saja, karena apabila tindakan seperti itu masih kerap terjadi, tentu saja memberikan pemahaman bahwa negeri yang melimpah akan kekayaan alam dan lingkungan hidup akan semakin terancam. Bahkan tidak menutup kemungkinan warisan berharga mulai dari keragaman flora maupun fauna akan punah, terkoyak dan tercabik-cabik. Berperan sebagai agen perubahan merupakan hal yang sangat melekat dengan pemuda. Sebagai generasi penentu, pemuda diamanahkan dengan tanggung jawab atas nasib bangsa ini sampai ke depannya. Pemuda menjadi pengharapan sebuah bangsa. Pemuda seharusnya bisa mengambil peranan, misalnya dalam moratorium, harus bisa memperjuangkan isu-isu akar rumput yang tidak tersentuh oleh lingkungan. Contoh kecilnya seperti kita laksanakan saat ini, yakni menanam bibit baru sebagai bentuk kecintaan pemuda SMA Negeri 1 Indoso dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, agar ekosistem air minum bersih tetap dilestarikan sampai anak cucu kita nantinya. Mari kita SMA Negeri 1 Indoso hari ini tunjukkan semangat muda kita dalam melestarikan lingkungan hari ini. Sekian dan terima kasih. Dan saudari, saya merasa 3 narasumber kita atau 4 pembicara kita pada kesempatan ini telah sedikit membantu kita untuk mencoba sedikit kembali ke dalam diri kita, tapi jangan lupa kita kembali ke alam, back to nature. Di sanalah kita diasalkan. Maka saya mengatakan kewargaan kita yang paling pertama adalah sebagai warga bumi, baru warga Indonesia, dan pada akhirnya kita kebetulan sebagai orang Katolik ya kita warga surgawi. Tadi sudah dipaparkan dengan begitu apik, menarik oleh saudara-saudara yang telah berbicara sebelumnya tentang kebijakan di satu sisi, pedagogi di sisi yang lain, ya, ekopedagogi, pendidikan berbasis lingkungan hidup di sisi yang lain. Dari sorotan budaya, harapan tentang sebuah masa depan bumi yang lebih baik seperti disampaikan oleh pembicara terakhir tadi mewakili siswa-siswi Mandos. Ya. Saya merasa ini menjadi suatu keutamaan yang hari ini pantas kita syukuri. Ya. Karena kalau kita berbicara tentang hutan dan mata air, tidak ada ideologi, tidak ada partai air. Hutan tidak berlabel dari partai A, tidak ada pohon itu dari partai B, Golkar. Mungkin ada pohon beringin tapi bukan dari situ. Atau batu itu tidak dari PKS. Air itu bukan dari PAN. Tidak ada. Berbicara tentang hutan dan air itu kita berbicara tentang kesatuan. Oleh karena itu harmoni kosmis yang selalu dan terus menerus kita dengungkan, kita terima, kita wariskan dari para leluhur itu begitu kuat. Seperti diungkapkan tadi tentang keutamaan vai batete kukudut kembus vai tekum boas vai buang. Dan sebelum kita berbicara saling mengingatkan di antara kita, kita ternyata sudah lebih dahulu diingatkan oleh Nkiong. Ingat runing Kiong, nekat apa satar boto mata kakak. Ingat runing Kiong, nekat poka puar boto mora usam. Ingat runing Kiong, mai teti vai bersangger hajuk. Kudut mora ronco, kudut goas osang momang. Ini konservasi melaju meseo tadi. Kiong sudah mengingatkan kita. Maka tadi saya Bapak Yoga, lalu ada ayah Pak Ben, kami bercerita tentang Kiong itu seperti apa. Sampai kita semua itu terperangah, seolah-olah tidak berdaya ketika Kiong itu berbunyi. Nah ini ajakan-ajakan yang sangat arif dari alam. Sebelum kita manusia saling mengingatkan, ternyata alam sudah terlebih dahulu mengingatkan kita. Maka di tempat ini seperti disampaikan tadi, kita akan melakukan aksi konservasi, merihaju. Kudut mora ronco, kudut goas osang momang. Kita akan mengutus saudara-saudara pohon ini hidup di 3 titik mata air. Vai kode, vai dede, dan vai ngalim raeng.
Mereka akan diutus, pohon-pohonnya akan diutus ke sana. Ya, ternyata apa? Injil tadi sudah mengingatkan kita itu. Pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Termasuk sanggen hajuso. Segala makhluk. Kalau mereka sudah hidup, ya pasti makhluk apapun akan datang. Hinggap, bersarang, berteduh di bawah naungan itu. Air mengalir sampai jauh. Kembus waite kumbuas waibuang. Inilah keutamaan tradisi yang kita warisi. Dan Yesus sendiri sebagai sumber air hidup. Dia mengingatkan kita untuk tidak boleh takut. Untuk menjadikan diri kita ini sebagai sumber inspirasi di mana kehidupan itu akan mengalir sampai jauh. Dan itulah keutamaan tradisi yang terus kita wariskan baik sebagai orang yang berbudaya. Atau juga sebagai orang yang memiliki undang-undang. Kalau di dalam undang-undang kita itu kan di sana dikatakan dengan jelas. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ya, terkandung di dalam dikuasa sepenuh-penuhnya oleh negara demi ya, kesejahteraan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Beni tadi tentang undang-undang. Jadi kita hadir di sini sebagai ekspresi dari apa? Kita mau bangkit. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari perilaku malas tahu. Kita bangkit sampai kepada apa? Bertumbuh. Kita perlu bersatu. Ya, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Tapi realita yang terjadi sekarang sedikit berbeda. Ya, Indonesia itu sudah terpecah belah. Indonesia tanah airku. Tanah dibeli, air juga beli. Ada Indomie, ada Indomilk, ada Indomobil, ada Indosemen. Indonesia-nya di mana? Itu kan tanah air sudah dibagi-bagi. Masuk ke kantong koruptor. Ya, itu tadi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai sampai sekarang. Indonesia sudah dibagi-bagi. Indo itu sudah banyak sekali. Ya, Indonesia-nya ada di mana? Tugas kita adalah ini, mewariskan itu, menjaga. Maka kita perlu menunjukkan apa? Spirit persatuan. Naik canggih itu kaca leleng. Kalau kita sudah bersatu, baru kita bangkit. Bangkit itu susah kalau melihat Ibu Pertiwi meratap. Ya. Senang kalau Ibu Pertiwi itu apa? Memancarkan aura hijau. Senang itu. Bangkit itu menunjukkan aspek itu. Susah kalau Ibu Pertiwi sedang susah. Senang kalau Ibu Pertiwi sedang senang. Bangkit itu marah. Betul-betul kita marah kalau memang ibu bumi kita sedang digerogoti, sedang dihancurkan, sedang dibabat. Marah. Malah bila martabat Ibu Pertiwi, martabat ibu bumi, termasuk martabat kita itu dilucuti. Karena apa? Eksploitasi secara barbar. Bangkit itu apa? Bangkit itu malu. Malu kalau tidak menanam. Ya, satu pohon ditanam sama dengan memberi nafas untuk 2-3 orang. Ya, kita hadir di sini untuk apa? Mewariskan mata air. Salah satunya adalah menanam pohon. Aksi konservasi bioteknis. Kita menghadiahkan bumi dengan menanam pohon. Kalau kita diminta untuk mengintervensi bumi dengan membuat hal-hal yang kita anggap itu supaya resapan air hujan tidak turun langsung ke kali sampai ke laut, ada jebakan air, ada mini embung dan sebagainya. Tentu tidak kita lakukan saat ini, tapi mau saya katakan bahwa hari ini kita hadir di sini, kita menunjukkan ekspresi iman kita. Kita menunjukkan ekspresi dari pendidikan yang sudah memanusiakan kita, dan kita menyadari diri bahwa kita adalah makhluk ekologis. Bukan hanya makhluk homo sapiens saja. Kita bukan manusia yang berkesadaran, tapi kita adalah homo ekologicus. Ya, not only homo sapiens, tapi kita adalah homo ekologicus, homo religius. Kita juga makhluk religius. Maka kita hadir di sini menunjukkan apa? Kita dengan Ibu Pertiwi adalah satu kesatuan. Membayangkan bumi tanpa manusia itu sesuatu yang mungkin. Tetapi membayangkan manusia tanpa bumi itu mustahil terjadi. Mau hidup di mana? Itu tadi. Maka mari saudara dan saudari, kita sudah disegarkan dengan inspirasi-inspirasi menarik. Kita juga dikuatkan dengan sabda Tuhan tadi. Kita diminta untuk pergi dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Hari ini di Bea Waso ini nama tempatnya Bea Waso. Kita sedang bercakap-cakap membangun sebuah harmoni kosmis dengan
saudara-saudari seciptaan di sini. Kita tadi melewati Pongkor Ngilat itu ya. Itu menarik menurut saya itu. Bisa diekspos sebagai sebuah, kita ada di sini memberi suatu cerita baru bahwa ternyata di pura itu ada objek wisata. Ya, ada Pongkor Ngilat. Jadi kita perlu mengekspos bahwa ternyata wisata super premium ada di Purek. Di sana ada Wai Kokde, ada Wai Dedek, lalu Wai Ngalim Raing itu. Ada Pongkor Ngilat itu. Ini wisata super premium. Pendidikan kita juga perlu mengarahkan kita untuk sedikit super premium. Ya, untuk mengangkat kearifan lokal dan menjadi pewaris mata air. Oleh karena itu saudara dan saudariku, mari bersama-sama kita memohon kekuatan dari Tuhan sendiri supaya kita tetap menaruh hormat setinggi-tingginya pada ibu bumi. Kita tetap menghargai ibu bumi, melindungi ibu bumi dan segenap ciptaan, dan juga pada akhirnya kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan ibu pertiwi. Seperti dikatakan di dalam Mazmur, nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, nyanyilah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, wartakanlah keselamatannya hari demi hari. Katakanlah di antara bangsa-bangsa Tuhan meraja. Ia membuat dunia menjadi kokoh kuat, tidak tergerakkan. Ia mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah laut dan segala isinya bergema. Biarlah padang-padang dan segala sesuatu di dalamnya bersorak. Biarlah hutan dan segala pohon menyanyi gembira. Biarlah mereka menyanyi di hadapan Tuhan yang datang mengadili bumi. Akan memerintah dunia dalam keadilan dan bangsa-bangsa dalam kejujuran. Saudara dan saudariku terkasih, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita.